Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafil, ibu rumah tangga yang bahagia dan berdaya. Eh, Kayak terlalu serius banget ya. Hari ini aku mau cerita pengalaman aku jadi ibu rumah tangga. Jadi, nah gitu tuh ekspresi ibu rumah tangga tuh kayak gitu. Nggak sih, nggak semua ya. Tapi aku mau ceritain gini, pertama kali setelah menikah aku itu masih bekerja, sampai punya anak masih bekerja gitu, maksudnya kerja aktif ya, kerja bukan kerja di rumah, kerja kerja kantoran gitulah. Sampai akhirnya anak aku umur 2 tahun setengah, itu tuh aku masih kerja tapi WFH gitu. Di kantor aku tuh dibolehin buat WFH, sesekali masih ngantor buat rapat, buat ketemu sama atasan, buat ngobrol sama teman-teman kantor. Itu tuh masih masih ada seminggu sekali gitu, tuh masih ngantor gitu. Terus tiba-tiba 1,5 tahun yang lalu lah, tiba-tiba tuh eh, kantor aku itu tuh yang cabang di daerah aku tuh ditutup gitu. Jadi semua karyawan di layoff, dipecat, di PHK gitu. Otomatis aku kehilangan pekerjaan. Nah, sejak saat itu aku itu full jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ibu rumah tangga yang nggak punya pekerjaan jam kerja gitu. Dulu kan meskipun aku WFH gitu, tapi aku punya jam kerja, punya aktivitas rutin gitu, dari jam 8 sampai jam 4 harus kerja gitu, atau kalau shift malam dari jam 2 sampai jam 9 harus kerja gitu. Nah, sejak aku jadi ibu rumah tangga full itu tuh aku nggak punya jam kerja, yang otomatis itu mengubah ritme hidupku gitu. Aku yang biasanya punya punya jam kerja rutin gitu, harus beradaptasi dengan kehidupan sebagai full ibu rumah tangga di rumah. Ya jelas ya, ibu rumah tangga di rumah, masa di pasar. Kalau di pasar ibu pasar tangga. Nggak lucu. Nah, itu pokoknya setelah menjadi ibu rumah tangga itu aku memiliki transisi yang begitu besar menurutku, sangat terasa. Dan di awal-awal aku nggak kerja itu tuh aku kayak mengalami kayak, aku harus ngapain ya gitu. Ternyata nggak mudah untuk berhadapan dengan perasaan melakukan berbagai aktivitas tapi tidak menghasilkan uang. Itu tuh nggak mudah. Kayak ini perasaan saya ya, perasaan saya. Dan jadi menurut saya ya valid gitu perasaan saya, karena saya merasa saya harus melakukan banyak pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, cuci piring, bersih-bersih rumah, dan berbagai macam ya. Tapi itu tidak dibayar gitu. Berbeda kan dengan kegiatan kita di kantor yang kita tuh punya jam kerja dan itu tuh pekerjaan kita dibayar. Karena sejak selesai kuliah ini baru pertama kalinya aku mengalami fase tidak memiliki pekerjaan gitu. Kalau dulu keluar dari kantor resign gitu ya, habis itu dapat pekerjaan, alhamdulillah dapat pekerjaan lagi gitu. Kalau sekarang bener-bener aku struggle dengan perasaan itu, karena kalau mau bekerja lagi kan aku juga ada anak, nggak semua pekerjaan itu bisa memperbolehkan buat WFH gitu. Nah, jadi setelah itu aku memutuskan, aku dan suami ya, kami memutuskan untuk aku ya di rumah gitu, melakukan berbagai pekerjaan yang kalau bisa menghasilkan tapi sambil di rumah. Karena kalkulasi keuangan kita tuh untuk biaya yang lain belum cukup lah, kita mau sambil menjaga anak berusaha buat menghasilkan gitu. Dan itu kan juga tidak mudah, tantangannya banyak. Dan aku mau menceritakan tentang bagaimana kesepiannya seorang ibu rumah tangga. Dulu aku benar-benar nggak pernah memahami, dulu aku nggak bisa memahami gitu. Kenapa ada ibu-ibu yang, pernah kan kalian pasti mendengar berita ada ibu-ibu yang dia tuh depresi,
baby blues, dia tuh sampai membunuh anaknya, melukai anaknya gitu. Itu tuh hal yang dulu aku nggak paham kenapa bisa terjadi. Tapi setelah aku merasakan menjadi ibu rumah tangga total ya, 24 jam bersama anak, itu tuh aku merasakan rasa kesepian yang rasanya mengubah aku menjadi orang lain. Aku seperti kehilangan diriku sendiri gitu, kehilangan semangat yang dulu ada itu, nggak tahu kemana terkikis, energi tuh habis untuk berbagai kegiatan, untuk mencintai anak, untuk merawat anak dan lain-lain. Itu tuh ternyata mengikis diriku sendiri. Dan ini perasaan saya, bukan berarti nggak cinta sama anak ya, nggak sayang sama anak ya. Ini satu hal yang lain, karena kadang-kadang ketika kita mengeluh, ketika kita cerita ke orang, itu dianggapnya kamu tuh nggak bersyukur, nggak cinta sama anakmu, nggak sayang sama anakmu. Itu kan ibadah. Ya it's okay, itu ibadah gitu, tapi kan itu tidak terus gimana, apa ya bahasanya, tidak terus menganggap apa yang dirasakan oleh aku itu sesuatu yang nggak valid gitu. Nah gitu, bergelut dengan perasaan itu tuh aku tuh lama gitu, kayak merasa kesepian gitu. Padahal support suami tuh di keluarga aku, alhamdulillah di pernikahan aku tuh suami support gitu. Kalau misalnya aku mau me time gitu, mau ngapain gitu, ketemu temen gitu tuh suami selalu support itu, selalu meluangkan. Dia juga suami yang ikut menjaga anak, aku nggak fatherless lah ya, maksudnya dia bener-bener aktif dalam menjaga anak gitu. Dan itu aku masih merasa kalau aku kesepian gitu. Karena apa? Karena ternyata setelah aku telaah kayak bahasa skripsi banget. Ternyata setelah aku lihat-lihat lagi gitu, aku kenapa ya kok aku bisa merasa kesepian banget gitu. Ternyata karena juga semua teman-teman aku tuh di fase yang kayak aku gitu. Jadi kalau aku mau ketemu temen tuh nggak segampang kuliah, kita ketemu teman, kerja ketemu teman, kita ngobrol everything gitu, semuanya kita bisa ngobrol dengan gampang. Sekarang oke, kita bisa whatsappan, kita bisa video callan, tapi ternyata itu nggak mengganti bagi aku ya, tidak bisa menggantikan perasaan buat ketemu orang gitu. Sekarang kalau aku mau ketemu teman-teman aku kebetulan juga udah ada yang berkeluarga, sibuk bekerja, sibuk punya anak juga. Kita tuh kalau mau ketemu tuh kayak susah banget buat atur jadwalnya. Harus nunggu suami libur, kalau pas suaminya libur belum tentu suami temennya juga libur gitu. Ternyata beban pengasuhan itu tuh nyata gitu. Ini yang dulu aku nggak pahami sebelum aku punya anak, dan benar-benar kerasa setelah aku punya anak, bahwa memang kalau mau punya anak ternyata banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Dan rasanya aku punya anak di usia berapa ya, 30 tahun, dan aku merasa sudah siap secara mental. Ternyata aku juga belum siap gitu. Ternyata masih banyak celahnya dimana aku merasa masih sangat kurang. Terus aku mencoba buat, aku nggak bisa kayak gini terus nih. Merasa kesepiannya itu tuh bikin aku jadi yang tadi aku cerita, kenapa ada ibu-ibu sih yang bisa sampai marah, dia sampai bisa melukai anaknya gitu. Aku sampai pernah ada di fase yang emosi terus sama anak gitu, kayak anak ngapa-ngapain sedikit tuh kayak salah, kayak ingin membentak gitu. Alhamdulillah nggak sampai melukai gitu, cuman kayak mudah buat tersulut emosinya. Kenapa sih kamu tuh, kayak yang menggerutu. Sampai aku merasa kayaknya aku butuh teman bicara yang tepat. Iya, maksudnya kalau kita sharing ke suami, kalau aku ya, waktu aku sharing ke suami gitu, aku tahu dia berusaha buat menenangkan aku, tapi aku merasa dia tidak memahami aku. Karena mungkin ya berbeda gitu, dia memiliki beban sendiri sebagai suami, beban menafkahi, juga harus meluangkan waktu buat anak. Dia juga sangat sibuk gitu, berusaha buat menghidupkan keluarga ini untuk tetap hidup gitu. Apalagi setelah aku kehilangan pekerjaan, otomatis ada pendapatan yang berkurang, dan dia harus berusaha menutup itu gitu, karena kita juga punya banyak kebutuhan. Nah, aku akhirnya ketemu sama salah satu teman aku nih.
senior, ibu-ibu rumah tangga senior, dan dia malah seorang single parent. Hebat sekali teman aku ini, orang yang sangat hebat itu. Dan dia cerita bagaimana dia mengatasi perasaan kesepian, bukan cuman kesepian, perasaan bagaimana dia kadang kala putus asa dalam hidup. Dan bener, semua orang, aku merasa bahwa semua orang itu pasti memiliki kesulitannya sendiri-sendiri, dan bertemu dengan orang yang tepat, sharing dengan orang yang tepat itu ternyata bisa membuat kita tuh merasa memiliki nafas yang lebih panjang, merasa dipeluk, merasa kayak oh ternyata ada yang memahami aku gitu, ternyata ada juga yang kayak aku gitu. Nah, teman aku ini tuh nyaranin aku buat nulis gitu, nulis simple. Jadi setiap bangun pagi itu nulis apa yang aku rasain, nulis apa yang aku harapin, bersyukur sama Tuhan gitu. Aku tuh mencoba melakukan itu gitu. Jadi setiap bangun pagi, aku berusaha buat bangun pagi. Tadinya memang sulit ya, agak bangun pagi. Sekarang aku berusaha buat bangun pagi, dan setiap pagi tuh aku nulis gitu. Aku nulis kayak misalnya, ya Allah terima kasih ya, Engkau sudah memberikanku anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang rajin belajar, anak yang suka membaca buku gitu. Aku selalu berterima kasih pada banyak hal-hal baik gitu, bahkan pada hal-hal yang sebenarnya belum terjadi yang aku harapkan, aku tuh ngomong terima kasih. Kayak ya Allah terima kasih ya, aku merasa bahagia menjadi seorang ibu rumah tangga. Terima kasih ya, membuatku tetap berdaya menjadi ibu rumah tangga. Aku bilang begitu sama Allah gitu. Kayak sebenarnya aku yang berharap, aku masih dalam harapan aku bisa menjadi ibu rumah tangga yang berdaya gitu, yang menghasilkan secara materi tapi tetap di rumah dengan bahagia gitu. Aku itu berharap hal itu terjadi, meskipun belum terjadi aku udah bilang terima kasih dulu sama Allah itu sebagai kayak afirmasi positif. Dan itu tuh aku ngelakuin itu selama baru seminggu, dan aku ngerasa udah ngefek banget ke aku. Jadi setiap bangun pagi aku tuh seneng buat melakukan aktivitas itu, nulis gitu. Aku seneng, dan aku jadi merasa lebih bersemangat dan merasa lebih nyaman gitu. Wah ternyata menyenangkan ya, itu hal kecil yang menyenangkan ya gitu. Terus ada lagi yang perasaan yang membuat aku gini. Dulu tuh waktu aku menjadi seorang anak, sebelum menjadi seorang ibu, aku tuh gak sulit untuk memahami ibu aku. Aku tuh ternyata anak setelah aku ingat-ingat lagi, aku tuh anak yang sering banget berdebat sama ibu. Ibu aku punya 4 anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki, dan aku merasa kalau aku adalah anak yang paling sering berdebat dengan ibuku. Aku anak terakhir, memiliki perbedaan usia yang jauh dengan ibuku dan pola pikir yang sangat jauh. Tapi setelah aku menjadi seorang ibu, aku memahami kenapa ibu aku tuh dulu sering marah sama aku gitu, terutama pas aku masih kecil. Ternyata ibu aku tuh terlalu lelah, terlalu capek. Meskipun itu nggak membenarkan ya, nggak membenarkan kalau kita capek, kita lelah, kita stres, kita pusing, terus kita marah-marah ke orang gitu. Itu nggak, aku bukan membenarkan itu ya, tapi aku memahami kenapa ada orang yang seperti itu gitu. Aku memahami ibuku, kenapa dulu ibuku seperti itu gitu. Kenapa ibuku dulu gampang banget emosi sih waktu aku kecil, terus aku melakukan kesalahan-kesalahan kecil gitu, kemarahan-kemarahan yang ternyata sampai sekarang aku masih ingat loh gitu. Dan itu yang bikin aku merasa oh ya, kalau sekarang aku marah-marah, aku sering marah-marah ke anakku juga kemungkinan akan mengingat marah-marahku, padahal mungkin aku nggak sengaja melakukannya. Sama kayak ibuku pasti melakukan kemarahan-kemarahan itu disesalinya, dan itu bukan sesuatu yang membuat dia senang gitu untuk marah-marah sama anaknya. Dan aku memahami sekarang, oh ternyata dulu begini ya rasanya menjadi seorang ibu gitu. Beban pengasuhan itu tuh memang gak gampang. Ini aku mungkin pendapatku nggak valid untuk beberapa orang ya, dan aku juga untuk orang-orang lain yang ngerasa bahwa menjadi ibu
beban pengasuhan itu juga mudah, nggak bikin stres, nggak bikin pusing. Parenting itu it's easy gitu ya. Kalau itu perasaan mereka itu valid aja bagi aku, tapi menurutku perasaanku juga valid gitu. Terus aku mau cerita tentang kesepiannya menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu tuh juga bikin rasanya untuk menemukan diri sendiri itu nggak gampang gitu. Kayak aku lupa dulu aku tuh gimana sih as a person gitu, sebagai manusia, sebagai Nafil gitu. Aku tuh sebelum punya anak aku gimana sih gitu. Karena sekarang rasanya aku sudah menjadi orang lain, dan perjalanan menjadi ibu, perjalanan melewati kesepian itu, akhirnya aku pahami sebagai sesuatu yang membentuk diriku yang baru. Ini bukan nggak melulu ini hal yang buruk ya, dan dalam setiap perjalanan, dalam setiap penemuan kan pasti ada sulitnya. Sekarang setelah setiap pagi aku ceritain tadi, setiap pagi aku menulis dan aku merasa bersyukur pada banyak hal gitu, aku ngerasa aku menjadi lebih sabar, lebih memahami diriku sendiri, dan it's okay to feel guilty ya. Kayak nggak apa-apa gitu merasa sulit itu, merasa bahwa ini nggak mudah itu nggak apa-apa gitu. Dan terus minta pertolongan ke orang lain itu juga nggak apa-apa. Aku juga pengen bilang ke semua ibu-ibu yang lagi struggling menjadi ibu rumah tangga atau bukan ibu bekerja yang harus meninggalkan anak, aku pengen memeluk kalian semua dan berkata bahwa semangat. Nah ya, maksudnya semua ini memang berat gitu, tapi untuk bisa bertahan aja tuh kita udah keren. Untuk bisa bertahan dalam segala situasi itu udah keren. Nggak perlu merasa rendah diri melihat perjalanan orang yang menurut kalian atau menurut aku kadang luar biasa gitu. Kayak aku kadang melihat orang lain bisa ya jalan ngebut gitu, kayak aku di rumah serasa hanya di sini saja, hanya di titik-titik ini aja, dan orang lain sudah berada di titik puncak, titik manapun itu. Ternyata nggak apa-apa gitu. Ternyata yang aku lakukan tuh ya nggak apa-apa. Berada di titik ini pun bagi aku sudah sangat keren gitu. Bisa bertahan dengan situasi ini pun sudah sangat menyenangkan. Nah ini salah bikin YouTube ini jadi, akun di channel YouTube ini jadi salah satu upaya healing aku sih. Jadi ini tuh kayak hiburan buat aku, bisa ngomong sesukaku, menyenangkan gitu. Nah kalau kalian juga ngerasa kesepian mungkin enggak ya, tapi kalau kalian merasa juga kesepian, seru kok mencoba sesuatu yang baru. Dulu aku pikir wah ngapain ya bikin YouTube nggak jelas itu, tapi ternyata menyenangkan. Ngomong di depan kamera, terus ngomong banyak hal-hal yang tidak, sebenarnya hal-hal yang nggak penting juga ya tapi menyenangkan dan menghibur bagi aku. Memulai hal-hal baru tuh ternyata menyenangkan juga. Kayak sekarang juga anak aku udah sekolah gitu, setiap pagi dia sekolah, jadi aku ada waktu buat mencoba beberapa hal baru gitu, termasuk bikin YouTube ini. Itu tuh ternyata menyenangkan. Dulu kayak males ngapain ya gitu, emang ada yang mau dengerin. Ternyata aku nggak peduli sih, seneng kalau ada yang dengerin. Tapi ternyata ngomong aja di depan kamera gini, cerita hal-hal yang aku suka gitu, ternyata juga menyenangkan. Jadi buat kalian para ibu-ibu yang ku sayang dan ku cinta, tetap bahagia ya. Sayangi dirimu sendiri dulu. Nggak apa-apa merasa kurang mendidik anak, kurang menjadi diri sendiri. Merasa kurang itu nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu kalau kamu itu hebat, kamu tuh sudah sangat luar biasa dengan berbagai rintangan hidup ini. Kamu patut dicintai dengan baik, dan yang harus mencintai dirimu itu pertama-tama adalah dirimu sendiri. Oke? Terus buat kalian yang merasa perasaan tidak baik-baik sajanya ini tuh
kesepiannya ini sudah membuat kalian merasa ada kecenderungan untuk melukai diri sendiri atau melukai orang lain, atau ada pikiran-pikiran buruk yang terlintas di benak kalian gitu, aku saranin kalian buat konsultasi ke psikolog ya, karena pasti kalian akan mendapatkan bantuan yang tepat, akan mendapatkan solusi sesuai dengan harusnya bagaimana di kesehatan. Jadi datang ke psikolog, psikiater itu juga sangat tidak apa-apa dan sangat baik untuk diri kalian sendiri. Oke? Nah, assalamualaikum, terima kasih sudah mendengarkan.